Jadi langsung saja kita tes ya untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri X80L kita sandingkan atau kita compare dengan seri X77L yang di bawahnya. Kita langsung menggunakan demo yang dimiliki dari Sony ya. Kita langsung play di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini dia tampilan gambarnya dan kualitas warnanya ya. Kalian bisa nilai sendiri di sini. Nah, dengan resolusi 4K. Nah, ini dia perbandingan warnanya. Nah, ini hijaunya, merahnya juga bisa kalian perhatikan di sini untuk warnanya. Kalian bisa compare sendiri ya antara X80L dengan X77L. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi spesial hari ini teman-teman ya, kita akan membuat video perbedaan dari TV Sony dengan tipe X80L dengan tipe terbarunya di X77L. Dan di sini tentunya kita akan mengkomparasi ya apa sih yang membuat tipe X80L lebih mahal dibandingkan dengan seri X77L dan apa saja sih keunggulan dari masing-masing TV ini. Dan seperti bisa di sini, kita juga akan menjelaskan fitur-fitur, kelengkapan, dan tentunya di terakhir video kita akan spill kualitas gambar dan harga dari TV ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, jadi ini dia tampilan TV dari Sony ya, yang di sebelah kiri saya ada seri X80L dengan ukuran 85 inch dan di sebelah kanan saya ada seri TV dari Sony di seri 75 inch dengan tipe X77L. Kenapa saya review dengan perbedaan inch lagi 10 inch lebih besar di X85-nya ya? Karena kebetulan kita di display biar bisa komplit seperti ini. Karena untuk 75 kita kebetulan kita bracket ya untuk seri X80L-nya. Jadi sini tujuan kita sih memberikan penjelasan fitur kenapa X80L lebih mahal daripada X77L ya. Di sini saya akan jelaskan. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini dia dulu dari tampilan X80L-nya. Yang pertama dari segi tampilan fisik, di X80L dia lebih unggul ya, karena dia sudah menggunakan tampilan frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, alias sudah bersih tanpa tonjolan frame di pinggiran TV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan dari TV-nya. Sedangkan untuk seri X77L di sini kita bisa lihat dia masih menggunakan frame di bagian pinggiran TV-nya ya, menggunakan frame plastik dan tampilannya yang cukup tebal. Dari segi ketebalan X80L kurang lebih kalau kita lihat dari bagian samping seperti ini ya untuk X80L. Nah, untuk bahan belakangnya sendiri dia menggunakan bahan plastik fiber dengan ventilasi di bagian belakangnya. Jadi kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini, bahannya juga solid. Sedangkan untuk X77L tampilan belakangnya kurang lebih kotak seperti ini ya. Ini tampilan belakangnya. Jadi ini dia perbedaannya. Yang ini lebih mulus di seri X80L tampilan belakangnya, sedangkan untuk seri X77L dia tampilannya seperti ini. Ventilasi juga terdapat di belakangnya, lebih lebar dibandingkan dengan X80L. X77L dia lebih luas ya, karena dia sampai samping sini. Nah, oke, di tampilan belakangnya, kalau dari segi ketebalan, saya rasa kedua TV ini sama ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, pas lah untuk ukuran TV sebesar ini. Dan ada label Bravia di bagian sudut kanan kirinya ya. Nah, oke, untuk dari segi kabel power, keduanya juga sudah menggunakan plug and play, jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang. Ini untuk X77L ya. Dan ini untuk X80L. Nah, untuk input di seri X77L di sini kita bisa lihat inputnya juga lumayan lengkap. Dia ada dua port USB, ada USB standar kedua ya, bukan USB 3.0, ada optical, ada headphone jack, ada video in, ada 3 port HDMI, diantaranya 1 dan 2 HDMI standar dan HDMI 3-nya dia ARC. Koneksi LAN juga sudah ada, untuk kabel antena juga sudah ready ya, jadi kalian bisa nonton siaran digital menggunakan TV ini. Dan untuk listrik dia kurang lebih di 315 watt ya. Sedangkan untuk seri X80L di sini keunggulannya sendiri dia sudah support dengan 2 port USB yang sudah support 3.0. Kita bisa lihat.
Di sini juga ada digital audio out atau optical juga sudah ready, video in juga sudah ready, dan plusnya lagi di seri X80L sudah support dengan 4 port HDMI, diantaranya 3 port HDMI standar dan 1 port HDMI ARC. Ini plus lagi ya dari seri X80L. Di sini kabel antena juga sudah ada, dia kurang lebih dia juga sudah support dengan siaran TV digital. Serta di sini untuk listriknya, karena dia menggunakan ya seri ini 85 inch, listriknya di 300 watt ya. Kurang lebih hampir sama dengan seri X77L-nya, padahal ukurannya lebih besar. Jadi dari listrik lebih kecil ya untuk seri X80L-nya ini. Nah oke, jadi itu saja untuk bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian layarnya lagi. Oke, untuk dari resolusi, di kedua TV ini sama-sama sudah menggunakan resolusi 4K dengan refresh rate di antara 50 sampai 60 Hz ya. Yang membuatnya beda, di seri X80L dia sudah menggunakan fitur True Luminous Color untuk kualitas gambar sehingga warnanya jauh lebih pekat. Dan untuk X77L dia masih menggunakan 4K X Reality Sada ya, jadi dia belum menggunakan True Luminous Color. Di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya sendiri. Nah ini dia ya fitur-fiturnya untuk X80L, dia ada True Luminous Color, ada 4K X Reality Pro, dilengkapi dengan Motion XR mencapai 200. Sedangkan untuk X87L, di sini ini dia untuk fitur gambarnya, dia hanya menggunakan Live Color plus 4K X Reality Pro, dilengkapi dengan Motion XR Flow 200. Untuk prosesor, kedua TV ini sama ya, menggunakan prosesor X1 prosesor ya, di tipe mid high-nya. Kita bisa lihat ini dia perbedaan kualitas gambarnya, kurang lebih seperti ini ya. Nah oke, yang jadi keunggulan lagi di seri X80L ini kenapa harganya lebih tinggi, yang pertama itu dari segi gininya teman-teman ya, kualitas speaker. Untuk seri X80L dia sudah support dengan Dolby Atmos Vision, sedangkan untuk X77L dia masih hanya support Dolby Audio saja. Jadi belum mendapatkan Atmos Vision ya. Tapi tenang, untuk audionya pun Dolby Audio pun juga sudah detail banget ya untuk kualitas suaranya. Nah, selain itu untuk perbedaan yang lain, di tampilan kaki di seri X80L dia sudah menggunakan tampilan mode T seperti ini. Jadi tidak menggunakan mode V lagi teman-teman ya, seperti seri sebelumnya. Dan pemasangannya pun juga cukup mudah, kalian bisa langsung pasang tanpa menggunakan baut lagi, tinggal paskan saja ke lubangnya di bawah kakinya ini. Dari segi bahan, di sini dia menggunakan bahan yang cukup solid, walaupun dia menggunakan plastik tapi cukup tebal sekali teman-teman ya. Sedangkan untuk seri X77L di sini dia masih menggunakan tampilan mode V seperti ini dan tetap menggunakan pengencang baut ya di bagian belakangnya. Jadi kalian harus pasang lagi bautnya di bagian belakangnya. Untuk bahan kurang lebih hampir sama, tebalnya juga sama, kekuatannya pun juga cukup sama. Oke, dan kedua TV ini juga sudah support dengan hands-free voice ya. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Nah, walaupun dia X77L, dia sudah bisa hands-free voice atau voice command tanpa remote lagi. Jadi bisa multi ya, menggunakan remote bisa, langsung ngomong ke TV-nya pun juga bisa, karena sudah dilengkapi dengan hands-free voice. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian menu dari masing-masing TV ini. Kita bisa lihat di sini ya, tampilan menu kurang lebih kedua TV ini hampir sama karena sudah menggunakan teknologi Google TV. Dan di sini kita bisa lihat juga dari segi aplikasi perbedaannya teman-teman ya. Di seri X80L dia support dengan Bravia Core. Jadi di sini ini Bravia Core-nya artinya Netflix dari Sony teman-teman ya. Sedangkan untuk di seri X7L dia belum support dengan Bravia Core ya. Jadi kalian bisa menggunakan Bravia Core di seri X7L. Nah selain itu untuk seri X80L kalian bisa sambungkan kamera ya menggunakan webcam atau diberikan nama Bravia Cam ya. Kalian bisa belikan untuk mendapatkan fitur-fitur tambahan yang akan kalian aktifkan. Caranya di sini kalian bisa langsung masuk ke remote aksesoris dan kalian bisa aktifkan Bravia Cam-nya ketika sudah terpasang. Sedangkan untuk seri X77L dia belum support teman-teman ya untuk Bravia Cam, jadi belum bisa ditambahkan untuk fitur kameranya. Nah kita masuk ke settingan dan kalian bisa cek langsung ke sini, pasti belum ada ya untuk settingan Bravia Cam-nya. Nah belum ada ya, dia hanya koneksi Bluetooth biasa saja. Nah selain itu untuk seri X80L kelebihannya dia juga sudah support dengan storage atau penyimpanan lebih besar ya. Di sini kita bisa cek di bagian
channel input, akun privasi sistem ya. Terus saya cek di sini untuk penyimpanan di seri X80L ini dia kurang lebih besar karena bisa cek dulu ya, tunggu di storage. Nah, di sini kita bisa cek dia penyimpanannya kurang lebih 20 GB. Sedangkan untuk seri X77L penyimpanannya di sini kita bisa langsung cek ke bagian settingan dan kita bisa langsung ke bagian sistem. Nah, di sini. Nah, penyimpanannya kurang lebih 9,4 GB. Jadi ada selisih lagi kurang lebih 10 GB ya. Di seri X80L kalian bisa mendapatkan storage atau penyimpanan jauh lebih besar dibandingkan dengan seri 77L yang jauh lebih kecil. Makanya dari harga di seri X77L jauh lebih murah dibandingkan dengan seri X80L. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu saja sih untuk perbedaan fitur teman-teman ya. Dan selain itu di seri X80L lupa saya jelaskan, dia ada fitur game mode teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung aktifkan di sini ketika kalian bermain PS. Ini tentunya sangat berguna sekali ya. Tinggal tekan menu, coba back dulu, kita masuk ke settingan. Di sini kita tinggal pilih ke mode game. Nah, di sini settingannya. Nah, kita pilih dan kita tinggal tekan di menu ya, di tombol remote-nya. Nah, dia akan muncul settingan seperti ini. Jadi kalian bisa setting untuk motion blur-nya, ada efek equalizer, ada crosshair bisa kalian aktifkan ketika bermain mungkin tembak-tembakan atau yang lain-lain ya. Crosshair tipe juga bisa kalian ubah-ubah. Sedangkan untuk seri X77L dia belum support untuk mode ini. Nah, itu jadi sih perbedaannya teman-teman ya. Dan sekarang terakhir mungkin saya akan spill kualitas gambar dari kedua TV ini ketika kita compare dengan demo yang sama. Dan di terakhir video saya akan spill juga harganya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi langsung saja kita tes ya untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri X80L kita sandingkan atau kita compare dengan seri X77L yang di bawahnya. Kita langsung menggunakan demo yang dimiliki dari Sony ya. Kita langsung play di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini dia tampilan gambarnya dan kualitas warnanya ya. Kalian bisa nilai sendiri di sini. Nah, dengan resolusi 4K, nah ini dia perbandingan warnanya. Nah, ini hijaunya, merahnya juga bisa kalian perhatikan di sini untuk warnanya. Kalian bisa compare sendiri ya antara X80L dengan X77L. Ya gambarnya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja sih untuk tahap pengetesan gambar. Jadi di sini kalian bisa langsung nilai ya yang mana menurut kalian yang paling bagus dari seri Sony di seri X80L dengan X77L. Jadi masing-masing punya kelebihan dan harga. Tentunya di X80L harganya lebih tinggi ya karena ini merupakan seri mid high-nya, sedangkan di X77L ini yang seri low-nya karena dia harganya dapat lebih murah dengan fitur sama yaitu Google TV teman-teman ya. Dan untuk harga di sini karena kita compare dengan inch-nya yang lebih besar ya di seri X85 inch dan ini 75 inch. Kita coba cek di harga 75 inch di X77L-nya. Special promo di sini harganya di kisaran netnya itu di 16 jutaan ya di seri X77L, sedangkan untuk seri yang 75 inch dengan tipe yang sama di X80L harganya itu di kisaran 21.999.000. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu saja sih untuk komparasi atau penjelasan perbedaan apa sih yang menjadi tolak ukur kenapa X80L lebih mahal dibandingkan dengan X77L. Ini sudah saya jelaskan
gratiskan semua teman-teman ya. Dan nanti untuk kalian yang ingin membeli salah satu dari TV ini, kalian bisa langsung check out di link di bawah, atau kalian langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko Grand Bumi Mas Bali. Oke, itu saja sih untuk review kita kali ini dan komparasi ya mengenai TV Sony. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Ada channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.